diri deh orang itu. Kenapa? Yo ibadahnya. Yo, bahkan dia mengajak orang-orang seolah-olah dia ahli ibadah. Lupa. Kenapa? Jadi merasa semakin orang itu semakin dia merasa semakin terus penyakit itu. Kenapa? Karena nggak sadar diri. Itu Pak, semakin dia kebaikan ditunjukkan, pakaiannya dihias dengan pakaian supaya itulah orang baik. Orang udah kesana nggak butuh. Kenapa? Yang butuh pohon terserah lu. Mau manggil gua apa? Mau gua bukan siapa-siapa. Iya manggil daya nggak masalah. Emang rusak kebaikan enggak Pak? Ya gitu Bang. Tapi orang itu, panggilnya Buya. Iya kan? Panggilnya Yai, hormat nih Ai. Kecuali nopanya ada kaitan nih seorang guru. Hargailah seorang guru dulu seharga besar-besar. Sehormat semulia-mulianya. Terus terang kayak saya sendiri sama guru itu belum berani manggil tuan Syekh. Tapi orang pertama yang manggil guru itu saya ini. Si bodoh ini. Itu senior semua kawan. Ini orang pertama si bodoh yang lawan sama guru, berantem sama guru. Gak ada kesaktian sama saya. Si bodoh ini. Pak. Ya, alhamdulillah kawan-kawan ada sebagian. Makanya bukti lisan dulu lah. Jasmania dulu lah gitu. Dan kita memang perlu pembuktian kan gitu kan. Kan gini, kalau kita udah manggilnya aja guru kan nggak butuh penghormatan. Tapi ketika seorang murid menghormati, merasa dia tersentuh, merasa ilmu dengan sendirinya mengalir ilmu itu, nur itu. Karena merasa dia nggak butuh penghargaan, karena dia nggak merubah walaupun dihargai. Tapi manusiawinya, dengan keilmuannya, dengan sendirinya. Tuh, makanya ini nggak tahu apa-apa tentang materi majelis, aku nggak tahu. Ngelawan yang ada mau semuanya, tadi ngelawan guru aja. Tapi dia buktinya ya siapa aja bahas ini, sampaikan ke guru. Kalau saya kan gitu kalimatnya, sampaikan aja ke guru. Apa yang saya takutin kalau saya menyatakannya begitu. Kalau salah yang saya mengaku salah orang sama guru. Tuh, itulah saya sama guru. Kalau saya bukan orang baik. Tuh, saya bukan orang benar Pak. Cuma apa masalahnya kalau saya kan gitu Pak sama guru saya ini bukan orang baik, saya bukan orang benar sampai kapanpun ini bukan orang baik, bukan orang benar. Kenapa? Sama guru kan begitu. Ini guru, benar Pak. Nah, yang baik bukan saya, benar nggak Pak? Iya. Ini tempat salah dan tempat lupa. Sekandai pun kebaikan, aneh sedikitnya satu hidayah sedikit, bukan setetes lagi sedikit, ya kan? Itu memang ada iya itu memang sudah baik, sudah dengan memang ada sebagian dari kebaikannya kan begitu ya. Yang disampaikan dia ngetitipan ke kita, yang diamanahkan ke kita. Ini mah wadah doang. Makanya HP mah diwadain lagi warna opal. Casing, maning, sarung, maning dompet. Kalau bagus mah bagus aja mesin. Kira gitu Pak. Makanya orang menghias-hias casingnya doang. Mesinnya mah nyambung, kuota. Nelpon bisa. Iya. Makanya untuk itu, untuk menghubungi. Kalau menghubungi lewat ada yang dihubungi punya itu. Nah itu dulu beli HP semahal-mahalnya HP, kalau nggak ada kartunya ya nggak bisa. Beli dulu kartu, punya kartunya nggak diregistrasi ya nggak nyambung. Diregistrasi diakui, nggak dibeli kuota, nggak dikerjakan materinya ya nggak bisa Pak. Itulah kerohanian. Motor seberapa bagus ya motor Harley. Cina ya mesinnya yang dilihat Pak. Ya kan? Ya. Motor Cina aja kakak body nama Cina ya udah nggak ada harganya, ngedrop. Mesin ini takonnya Gepard, mesinnya apa? Ini KTM Cina ya. Oh harga body ini dibentuk bagus. KTM. Pak.
Mesin aja gaya-gaya body. Ini bodinya yang dihias. Mesin rusak. Itulah dalam segumpal, dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila daging itu baik akan baik seluruhnya. Buruk-buruk seluruhnya. Itu Al-Quran ngomong. Allah yang ngomong. Kita kan mesinnya apa, Pal? Jepang dan Honda. Boleh juga. Ini baru boleh juga itu juga ya kan. ATM. Apa no? Kalau ngomong sama Kiai emang gak serius, Pak. Kita tegang, Iya. kita akal. Kalau cinta kan bercandaan. Ya, kita bicara apa aja kan, pada umumnya istilahnya yang bisa gampang dicerna pada apa orang-orang umum lah kita bicara. Makanya siapa aja, Pak, kalau saya itu yang sudah di masyarakat di tempat saya lah, mau ngomong apa nggak ada yang marah, Pak. Kalau bahasa di orang mengatakan masalahnya aja bener, udah contrengnya begitu, salahnya aja bener kakak gitu ya. Lewat sisi mana nyalainnya nggak bisa itu loh ya. Sisi mana coba? Kalau saya sholatnya aja salah aja udah bener, nggak ada yang boleh nuntut saya. Artinya dengan sendirinya itu mah, Pak. Ya. Makanya begini, seorang imam itu harus mampu, kata Rasulullah yang sebenarnya, makanya seorang imam itu harus mampu menyelami makmum-makmumnya. Maka ada kesunahan lihat kanan, lihat kiri kesunahannya. Bahasa Rasul, bahasa kitanya mah apa sih? Barisin sap. Barisan sap itu bahasa kitanya mah abang-abang apa sih nawarin itu, apa sih bahasa Indonesianya itu? Pura-pura lah. Pura-pura sambil bariskan, luruskan shotnya itu sebenarnya formalitas supaya terlihat tuh nggak ngeliat doang gitu loh, ada kalimat. Padahal itu yang dilihat. Ya. Bariskan, luruskan shotnya untuk menjadi itu masalahnya itu karena kebijakan Rasulullah. Maksudnya iya nih ada orang tua orang berapa nih ini. Oh iya, baru dia. Makanya nerima nih makmumnya. Ini kan songong nih. Orang tua baca Al-Baqarah. Sayang sih karena kayak kampret doang kata sih. Ya. Tuh lupa. Berarti maksud tadi tujuan imam tadi menoleh hakikat menoleh ke belakang itu mengetahui berapa jemaah ini yang akan dibawa dia kan gitu kan. Menyelami hati-hati. Ini misalnya kita harus mau menyelamatnya. Ini kekuatannya berdirinya sekian, yang ini sekian. Artinya kalau bawa mobil ini udahlah 40, 45. Yang muda ya juga udah ngebut, yang tua nggak takut gitu. Wow, bijaknya harus luar biasa imam. Makanya imam itu secara fikih ada pilihan. Gitu, ada pilihan secara fikih. Secara rohani ada pilihan nggak? Kalau secara rohani dengan seluruhnya dia sudah mampu, kan dia mampu menyelami hati-hati makmumnya itu. Makanya kita ini belajar kerohanian mah kita seorang imam yang tanpa makmum. Makanya orang kesana nih, mohon maaf si bodoh ini mah imam di mana-mana, ada imam ya imam, sendiri ya imam. Imam tanpa makmum. Tapi imam apa yang lihat? Bisa kan apa imam tanpa makmum. Tapi secara fikih pernah terdengar memang ada satu ulama menyampaikan gitu, saat kita sholat kita memang berniat untuk menjadi imam. Karena apa? Sewaktu-waktu ada makmum yang menyusul, tidak merubah lagi niat imam tadi menjadi imam kan gitu. Ya gini. Secara fikihnya gitu Kang. Fikih itu begini, bukan gitu. Nah, gimana? Diluruskan. Fikih itu bisa nopal sholat sendiri. Ya, sholat sendiri kan gitu. Oleh pada maghrib bisa rakaat bisa berkibati lillahi ta'ala. Allahu akbar sendiri kan orang deh. Datanglah saya. Samping itu sebenarnya nggak usah tepak segala nggak usah. Ada yang katanya yang batu segala macam. Itu sampingnya, makanya ada jarak tadi. Kalau si makmum ada imam ada ilmu, ya. Tak imam sendirian sholat. Datanglah saya.
merubah niat, nggak merubah niat itu di dalam hati, Ya. bukan soalnya imam enggak begitu. Nah, sudah terusin baca Fatihah tapi seterusnya apa yang posisi kita kerjakan kita sendiri ini Pada saat itu. di dalam hati itulah merubah niat imam kita, makmum sendiri sholat sendiri jadi imam, itu yang ada, bukan kita niat awalnya jadi imam. Siapa yang mau diimamin, makmumin Kalau secara fikih. secara fikih? Nah, Kalau secara hakim udah jelas, makanya mengenal diri. Siapa? Ya diri kita lah. Makmum, makanya mau suruh mengenal diri supaya kita punya makmum tanpa makmum fikihnya. Jelas, tapi buat ini makmumnya banyak. Oh, ini imamannya Allah. Wah, makmum dewekan. Guru fikih saya nggak mampu. Abah aja belum nyampe ke situ. Kenapa gitu? Tokoh datang dituntut, saya kasih saya takut masjid. Apa kata dia? Berarti Ebeng ini nggak pernah berjamaah sholatnya kan? Nggak kebalik nih ngomongnya. Guru pikir saya, abah mertua saya ada itu, sama saya memang dulunya udah miring nih mantu saya, tadinya lurus, sekarang miring kata dia kan. Kumpulin bah, saya mau ada saksi ngomong. Berarti Ebeng tuh nggak pernah berjamaah kan kalau sholat? Abah Haji, ini Pak Ustadz, bah, ini kalau sholat belum pernah tidak berjamaah karena hukum wajib. Tapi Abah Haji yakin setiap 5 waktu itu selalu berjamaah. Kadang-kadang Abah Haji malah mensubuh kawanan dewek. Nah itu kalau saya melakukan 5 waktu sholat wajib hukum berjamaah imam. Abah Haji urung nyampe. Dia kan ke imam tadi Abah. Iya dong. Abah mertua. Lalu karena begitu kata Abah Haji belum nyampe ke situ, Bang. Kenapa? Karena saya kedemar aja, saya berjamaah Abah Haji, bah. Harap dewek, yakin mah. Bingung. Gitu. Bisa jelasin nih. Kayak gitu. Tapi jangan dipakai-pakai, belum nyampe ke situ masalahnya. Mau sampai imamnya siapa? Saya tanya masalah nantinya, ngurus itu panjang masalahnya kalau ditanya lagi. ya. Mau bener salah bener aman ya kan, karena panjang itu kayak dipotong ngadeg, terus ditanya panjang, lu kena masalah nantinya. Kenalah dia pikirnya tadi apa hukum pikirnya. Apa sudah benar secara hakikinya? Ini bicara syariat atau bicara hakiki? Nah ini jadi masalah. Manyus lah, salah lagi benar. Itu lupa. Nah kita kenapa disuruh mengenal diri? Kata guru saya udah Bang, jangan ngimam-ngimam lah kalau belum mampu ngimamin sendiri. Bingung saya. Gimana ngimam sendiri dulu? Saya ini imam segitu waktu belajar kan ngelawan makanya sama guru itu nggak boleh imam. Gimana kiai itu makmum saya udah nggak usah, emang udah bisa ngimamin sendiri. Belum imam sendiri belum bisa ngimamin orang lagi kata dia. Barangan dan malah sudah imam udah nggak usah lagi. Makanya saya takut musola, takut masjid. Karena kalau sampai sehari ini kalau ke masjid nggak ada yang mau ngimam kalau ada saya. Aduh, saya diam udah penuh. Belum stop ya. Abah Abah kan mertua. Capek duduk di pojok. Wis, sholatnya masing-masing bedewek. Oh imame. Baru bangun saya. Pak, masih Pak. Ada baru saya. Kalau Abah gitu. Bangun deh. Karena yang lain nggak ada yang berani sampai hari ini. Rasanya yang menghindar itulah Abah Haji. Mudah-mudahan saya niat nggak ada niat yang belum ada pengganti saya senang. Saya nggak diakui di masyarakat, saya nggak dipandang, nggak ada masalah, senang saya. Tapi ada pengganti, saya yakin betul ada pengganti. Ternyata emang ada kok. Tapi kalau ada saya tetap lupa. Jadi harus mampu. Maka di situnya kuangpusakum tadi perintahnya, jaga dirimu. Nggak jaga diri borong bener, makmumi diri belum bisa, makmumin orang banyak. Akhirnya apa sih makmuman nilai 10, ininya min 1000. Bukan dapat pahala tapi
min pahalanya. Iya nomboki 10 makmum. Kalau kita nilainya 10, kalau ini ada yang kurang, ini nombok diambil nambahin ini si makmum. Akhirnya nyemin, mending minnya 10, minnya 100. Siapa yang mau nambahin imam? Hakikinya begitu, Pak. Tapi syariatnya gaya imam. Lamun pahala mah wedus, ya. Ndog, ya. So imam merasa kambing, padahal menombok kambing deh. Oh Pak, jadi jangan kata guru, udahlah ajar imam sendiri. Saya belum mampu imam sendiri itu gimana? Nggak mau, iya guru, tetap aja saya nggak berani lah. Dan memang karena nggak tahu dan nggak mungkin ya pikir ketika itu. Ya, carilah tahu. Kemana saya cari tahunya? Pusing saya, nanya kiai marah. Mesti tanya-tanya kiai kayak gitu mah. Tanya siapa guys sayanya? Belajarnya nggak benar yang belajarin sampai gitu saya. Sama gurumu, kayak mana lu masalah agama sama saya gitu. Karena saya ya diakui Pak, ngajarnya begitu. Oh apa nggak boleh baca kitab, nggak boleh belajar sama dia, jangan belajar sama saya. Dulu lu nyuruh saya belajar sama situ, segitu. Jadi udah belajar nggak boleh, gimana sih ini? Wow, ya saya mah nggak bisa apa-apa kan? Ya sama siapa saya ini? Wow, saya lupa. Frontal bener lah dulu pertama itu ya kan? Frontal 2 tahun lebih saya. Ini belajar nggak benar kayak ini nih. Itu ngeber belajar ini sesat nih belajar kayak gini nih. Gitu. Udah ada ilmu aja yuk. Ilmu saya udah habis. Iya. Pulangin ilmu saya dulu. Udah pulang ilmunya udah habis, minta dipulangin dulu sama dia. Oh, belum mas Pak, belum bisa apa-apa, lupa, nggak ada ilmu saya. Puasa saya, nggak bisa sholat, saya nggak khusyuk. Pulangin khusyuk saya dulu, saya sholatnya nggak khusyuk sekarang. Emang dulu khusyuk? Iyalah, imam saya nih. Dulu yang nggak khusyuk sekarang enggak. Dulu hasrat kata dia, dulu tuh khusyuknya hasrat. Ngerasa-rasa tadi karena imam kan, pas saya bacaannya cara merasa khusyuk, kata dia hasrat itu saya nggak paham Pak. Apa sih hasrat itu? Ribet saya Pak. Kalau sekarang ini, kalau guru kan nggak seperti saya kenal Pak. Kalau dulu ini kayak saya ngomong ke Nopal, saya marah kan jadi Nopal guru kayak gitu dulu saya. Amuk saya, mau bener aja udah deh. Wow, saya udah. Suruhku bertahun-tahun ngajak saya nih. Begitu saya ngaji sama dia, kata jangan ngaji sama saya. Lah sama siapa? Saya bilang dulu ngajakin, cari guys sayanya. Ya yang mana? Kan nggak nyampe otak saya. Hatinya kan belum tahu saya hati yang mana. Ya carilah kata dia. Ya kemana saya nyarinya? Udahlah. Makanya udah ribetnya. Udah serba salah, saya sana udah nggak bisa lagi turun kan. Itu loh. Udah nggak diakui, saya bingung kan dua sisi saya waktu itu. Makanya suruh mimpin nggak mau saya di majelis. Kalau imam sholat iya, kalau saya imam tadi kan. Kalau majelis sholat apa saya yang imamin. Ya dia juga mampu ke saya. Akhirnya kesal, saya di masa udahlah. Saya nggak tahu lagi waktu itu saya. Goyang saya. Sementara apa yang dibacanya ini begini, perkara apa sih kayak gitu-gitu tuh. Sampai ngerti adorong ke saya. Ya kayak gitu, adorong sebenarnya nggak benar itu adorong itu. Padahal mah itu yang ngomong Robitonya ada. Kalau saya macam-macam adorongnya ya. Kalau saya protes aja. Apa sih saya protes? Ajak adu ilmu sama saya. Terakhir itu saya ajak adu ilmu. Dia ambil teko. Ambil teko. Taruh teko. Ini gelas. Kita isi air putih. Keluar apa ini? Kalau isi sakti keluarin kopi apa keluarin yang lain. Ya coba bang dulu. Ya sudah saya isi air putih nih ya. Ya coba keluarin. Nggak keluar. Nggak diisi kan? Udah ini keluarin. Nggak bisa keluar. Aduh. Itu dia mau. Giliran dia keluar dia mah. Nih saya isi air putih ya. Keluar kan. Putih. Dia lebeng. Apa ini? Keluar. Nurut maksud dia. Tapi nggak nyambung saya mah.
siang-siangan gitu. Itu sampai saya ngomong sama anjing itu Pak, Ah. sampai dialog itu sampai saya ujung-ujungnya. Ada mangga 2 dan seger amat mangganya. Mas pulang udah deh. Mangga penting ngapain? Enggak seger mangga itu mah udah segitu tuh seger biasanya. Nanti aja 2 kita satu-satu. Ya saya ambil. Tapi milih aja yang mana? Agak tua saya cari kan. Ini aja nih ya. Ini bisa nih. Cuh. Asem ini makan gitu. Dia bilang dia ambil punya dia. Enggak. Seger. Tuker. Ya tuker. Custom. Ada riwayat itu buka riwayat tuh pernah ada seorang sahabat Rasulullah lagi kumpul begini kan, datang orang miskin punya kebun jeruk, bawalah rosok lari, ya Rasulullah ada apa ya Pak, saya panen jeruk ya Rasulullah nih kalau dimakan sama Rasulullah Kang, kecut amat ya Rasulullah, diambil sama dia, habisin ini sahabat Rasulullah nggak pernah gitu loh. Kok ini makan jeruk wewekan, kita pengen jadi sahabat sampai habis Pak ya, alhamdulillah. Pulang nanya Ali, ya Rasulullah, kami juga ngeliat Rasulullah itu kan pokoknya ngeliat jeruk seger manisnya, gua kecut menurut tak ning sirawam ribut lah woi anak wonge maksudnya mah tapi ngeliat ya kita pura-pura itu ngejaga, itu guru Ben yang asem itu apa nih ya mangganya lah di mana-mana guys ya bukan lah dia sampai gitu kan saya marah yang asem itu kan mulut adanya bukan mangganya yang nyala-nyalain mangga orangnya kajiri si mampu menyimpan rasa, Rasulullah mampu menyimpan rasa. Kita nih sok merasa rasa yang nggak tahu rasa ngomong asem. Ada adab, maka Rasulullah adab memperbaiki akhlak, adab agama itu Pak, bukan ilmu tuh adab. Iki mau diduakan cot karena apa kata dia enggak iman mati rasa gitu kali bukan mampu menyimpan rasa kan dia sudah tahu rasa simpan rasa itu bukan tahu diri tahu rasa saya Pak luar biasa. Nah itu maksudnya, makanya udahlah sendiri aja. Kalau bisa sholat itu Pak, kitanya nggak tahu sholat. Nah itu buktiin sama nopal, mana cari ruangan nggak gini kalau bisa nanti sholatnya sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada mana yang ngomong, yang ada rasa dengan telinganya mendengar lisannya, kitanya nggak ada, saking gelapnya kan, hilang gitu tuh Pak. Yang ada suaranya karena mampu mendengar, makanya kata fikih mah minimal kuping sendiri, itu maksudnya supaya masih ada karena kuping mendengar, lisan berucap. Kalau kuping yang mendengar kita hilang beneran, orang-orang ngerungu sehingga baca saya tuh sampailah kita timbul cahaya. Makanya orang-orang tasawuf, orang sufi belajarnya gelap, dalam posisi gelap, la ilaha illallah, gelap udah keluar cahaya. Kan adanya nopal sekarang kelihat karena ada cahaya Pal, bukan karena ada nopal. Allah mengejitain gelap enggak, yang disuruh saya itu cahaya. Dulunya ke cahaya di atas cahaya, nurun ala nurin, cahaya. Allah menciptakan gelap. Kenapa gelap? Ya, karena nggak ada cahaya. Iya kan? Kalau nggak ada cahaya nggak gelap. Itu sebenarnya yang kita cari adalah cahaya, nur. Tuh. Kita gaya-gayaan udah, gaya kelihatan orang ada cahaya. Ya jadi merana kita kabung mengpirak ya. Orang kedelang masih kan, pal lagi. Orang kedelang. Gaya kan ada cahaya. Enggak malu kita melagi ya kan? Ada cahaya merasa ada. Ya jadi yuk kita ke sana. Kalau kita ke kuburan besar nih, orang berapa nih?
Ayo ane mah yo papat ge yo. Tinggal kita tekan metu kabeh. Cara kacir kan. Ampun. Itu sebenarnya Pak. Karena apa kita terlihat? Karena ada cahaya. Karena dulunya juga adalah cahaya. Nurullah, Nur Muhammad. Allah nurun ala nur, cahayanya di atas cahaya Nurullah. Maka terpecahlah Nurullah jadi Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Itu loh. Nur, makanya kita lihat semua dunia manusianya ini adalah nur. Apa cahaya kita terangkan ada cahaya. Kenapa gelap? Enggak ada cahaya. Kalau ada cahaya ya enggak gelap. Karena tidak tercipta gelap itu. Karena Allah menciptakan nur, cahaya. Itu loh. Makanya kalau orang udah cahaya, dia sembunyi di dalam cahaya. Keren kalau udah sembunyi di dalam cahaya ini ya kan. Sembunyi dalam terang. Kuprut wong ngelok salat. Puan wong mata nopalnya yang belum melihat. Itu Pak. Wali-wali Allah seperti semut hitam di dalam apa di atas batu hitam, malam gelap gulita, ngobrol wong segagat war baik buati baru percaya sama belah nggak percaya. Iya susah ya Pak, karena dia sembunyi dalam terang. Itu loh Pak, kitanya sebenarnya bukan dia. Nih kita kan selalu dia, kayak saya ke guru. Lu ini yang gak bener Mai, guru senyum. Pas puasa lagi ya, enggak puasa. Emang Mai belum puasa? Ya puasa lah saya mah. Enggak gimana, saya belum bakal kan dulu. Geger, saya bakal ya kalau nggak ada puasa. Karena Bang yang nggak puasa. Uang jadi, ya iya, terus cuma nggak makan nggak minum doang kan. Puasa jasad bu. Saya belum nyampe, emang ada puasa selain enggak? Ya ada lah kata dia. Saya mau Ramadan saya mau makan terserah saya. Mamuk saya. Bakar nanti sama orang-orang gitu. Saya mau pokoknya nggak kejagan, gua ada yang berani ngamuk kayak saya kerjaan. Ternyata ya itu tadi dengan hawa nafsu saya puasanya. Karena gengsi masyarakat tetangga saya ustad, menahan lapar saya beli es cendol. Mana beli es buah juga beli. Tungguin lengit jam kan. Siap es cendol es buah iya, nah ini puasanya gimana kayak gitu? Wah, kalau udah kesana enggak, saya biasa aja puasa gitu aja. Itu dulu saya puasa es cendol es buah, minum kabeh menggal. Aduh, tuh kata guru nggak puasa kayak gitu mah Bang. Coba lihat nanti buka. Kan orang sehari mesah-sah aja begitu Pak, kalau dalam keadaan haus dan lapar tadi musah. Gitu, makanya di toko kabeh ngaken. Ya itu jasa piknik. Nah, maka kata Rasul, puasanya cuma dapat menahan lapar dan haus. Zikir sebatas tenggorokan. Salatnya sebatas olahraga. Itu bijak Rasul mah. Itu. Tapi orang tasawuf enggak ada salat. La sholatin illa bil ma'rifat kata orang tasawuf. Rasulullah bijak. Karena uswatun hasanah, orang tasawuf enggak la sholatin illa bil ma'rifat, tidak ada salat bagi orang yang tidak mengenal Tuhannya. Itu gimana? Kejam orang tasawuf. Rasulullah mah iya udah enggak apa-apa, salatnya kan olahraga jadi sehat. Puasanya saya jadi sehat, cuma sebatas menahan lapar dan haus, ya enggak apa-apa. Zikirnya sebatas tenggorokan, itu kan la ilallah la lemahin ya lemah air. Ya apa ya barang. Aduh Kang Hakim ya kan gitu ya kan? Kalau gue mau nggak ngerti soalnya itu ya kan. apa gitu loh Pak. Oh udah gua ya katanya gitu. guru pikir saya zikir kan makanan Bang. La ilaha illallah la itu ke arahnya kemana baju? Wis mangkonan sing pengen gak baju diajarin anak. Ayo wes. Ya kalau saya diem aja kenapa? Saya orang dikira apa diem aja saya.
Mesti orang ngoceh begitu sih mah, wis pirang ribu. Iya kan. Jadi sedot pirang ribu kita tali meren. Makanya itu harus tanggung jawab, makanya tali itu tanggung jawab gitu. Assalamualaikum, nah, duduk, kamu lah itu. Abdul zikri falam annahu la ilaha illallah. Khususan hadiatan ila ruhi pulan min pulan. Langsung dia tuh kadang tahu, ya ngobrol kita mah. Wis tentang. Makanya kadang-kadang anak sing murid. Kan orang kedel lang sarung tutup gitu. Anak sing urip saksi kan lho, hakim. Aja man tali lu wisu ge ora. Aning rabi. Tapi ayah mana tapi ayah rep tali wingi mendingan di topine begetal. Tapi ayah kemana harus sini mak, Bu. Cari Bu. Soal ngemenceng dinggo talil ngedon sing mati. Dasarnya apa pal? Kudu be ora udah ke wisu be ora. Mak tahlil. Barang. Orang itu bisa duduk Assalamualaikum. Sedapatnya duduk. Mulai Abdul zikri falam annahu la ilaha illallah. Khususan hajat baru. Al-Fatihah langsung. Tuh. Dia sampai beres. Nah, kadang bertanggung jawab barang itu. Lu jangan datang-datang. Ama Allah nggak tahu lu di situ. Tahu lu lah saksi lu tanya gitu. Ngapa lu di situ, Pal? Tahlil, Pak. Lu tanggung jawab. saya enggak ngadu ayam. Lu ada di situ enggak ngadu Pal. Wah, berat nih, berat. Berat dah urusannya nih, berat ya kan. Karena kadang gitu Kang, di suatu ketika, di suatu masa gitu kan, kadang memang terenyuh melihat pemimpin yang bawa zikir tadi, tahlil tadi. Sepertinya kalimat yang luar biasa ini dibuat main-main. Iya, main-main lah dia orang. Iya. Iyalah. Jadi iramanya apapun dia kayak seperti dibuat main-main. Ya mau iya. Di tempat saya masuk ngomong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya sah-sah aja lah, Pak. Maka elunya Nopal yang duduk di situ. Dia orang lagi ngadu ayam, ngapain lu duduk di situ, Pal? Berat. Enggak, saya mah penonton dong. Iya, ngapain orang ngadu ayam ditonton? Lu juga jangan-jangan lu dapet fee-nya dari dia orang. Dapat besek. Berat tangan ke ini berat tuh. Berat. Ya, kan al-ulama warasatul anbiya mau pangkatnya. Ya andai kan belum sampai ke situ ilmunya Kang. Kita duduk di situ. Bagaimana itu hukumnya jatuhnya? Kan lagi belajar, punya gurunya siapa? Punya Robito. Nopal lagi tuh ada di saksi sana, guru. Udah jenderal ini. Malaikat itu Nopal ada waktu itu ngadu ayam dia ada situ, bener ini. Oh iya itu. Woi itu mah dan saya. Oh iya siapa? Siap dan. Artinya dia membenarkan Nopal, bener dia saksi di situ. Dia tanggung jawab. Ini Robitohnya. Tanggung jawab saya. Lepasin Nopal. Siap dan. Itu. Kecuali Nopalnya belajar nggak jelas, nggak punya. Iya mau kemana ngadunya? Nggak punya jenderal. Lu bintang 1, ini bintang 4, bintang 5. Nopal itu anak buah saya. Main aja nih. Yang ada lu yang memutasi. Siap dan. Nopal. Tapi kalau punya, makanya harus punya Robito tadi. Kita mah begini loh, namanya kan. Contoh misalnya Sabdul Qadir, Sabdul Qasim. Sabdul Qasim murid Bu. Ini kalau bukan kan dia kita ini diakui karena ini yang diakui. Ini mahasiswi belajar di universitas. Ini yang belajarnya S2, ini S1 mau jadi S1. Ya ini ngakuin. Dilulusin S1 ya S2 ngakuin. Ini mah bener lulusan saya yang lulusan ini, saya S2. Diakui sampai kapanpun. Jangan ini jadi perguruan sendiri, nggak ada yang ngaku-ngaku sarjana. Terus siapa yang sarjanain lo? Nggak ada Pak. Lu ngaku aja namanya gimana? Ya tanya aja Pak yang lulusin saya. Siapa ini mursidnya? Guru saya. Mursid. Apa mursid? Ada Robito. Oh iya betul. Sampai kemana nyambung tuh. Lah iyalah diakuin itu mah.
Tuh, maka supaya berarti keruan supaya dia akuin. Lo sampai ke Abdul Qadir, sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai iya lo ngelewat itu ya tangganya. Kenapa? Ini dia bener, iya. Ya nggak berani lah. Dia masih udah punya hak veto. Kita benar bukan siapa-siapa lainnya. Saya maju dan Pak. Siapa ini bintang 5 Pak Sambo. Oh iya. Anak bos Sambo. Iya. Gitu ya Pak. Jadi kita punya kemantapan keimanan. Tapi memang bisa begitu aturannya kok. Makanya bukan Rasulullah nggak bisa langsung ke Allah, yang nggak bisa Allah Muhammad lewat Jibril lah, di wasilah. SOP-nya begitu kan, Nggak, standarnya. sahabat, kenapa Protokoler. nggak bisa langsung ke Jibril? Bisa sahabat, nggak bisa lewat Rasul lah, protokoler. Makanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukan apa, mau ketemu Rasulullah. Nggak bisa lewat saya. Allah Rasulullah mau kayak lo orang, ayo lo ini membaca kamu kepel alimah. Apa li? Ini langsung ketemu Rasulullah. Terus penggal, ya nggak apa-apa. Itu nggak marah Rasulullah. Bener Rasulullah mah nggak pernah marah sama itu mau umatnya. Tapi caranya lu lewat ini protokoler, Ali, sampein li. Ya nanti tunggu ya Pak, siap. Ini mah nggak mau ketemu Rasulullah. Nanti gue Pak Alal, lu mah iya, Rasulullah mah nggak kayak lu. Kamu ketemu langsung. Kabut pedang Julfikar, tebas, lundung, pala siapa li? Ini tamu sama ya Rasulullah, mau ketemu sampai langsung. Berarti anggapan kebanyakan orang, ngapain harus belajar kepada guru ataupun apa, langsung aja kepada Allah. Ya itu enggak, kurang tepat lah itu ya. Nggak bisa, orang Rasulullah lewat Jibril. Itu loh. Nggak bisa, ya bisa. Orang dulunya gitu, tapi ya nggak bisa, itu wasilah namanya. Makanya kita harus punya wasilah. Allah nih ya, Allah Jibril. Jibril Rasulullah Muhammad, terus ya terus sampai ke guru kita nih. Nah guru ini makanya nih menahan beban amanah sampai stroke, sampai jasa dihantam nih sama itu. Kenapa? Karena dibebani, dia belum dapat badal pengganti tuh, dipanjangkan umur supaya dapat badal ya. Makanya badal ini bukan nambah, pada umum badalnya kurang, cuma kan usutlah guru itu dapatlah dia badal, udah dia pulang tuh loh. Makanya miliaran murid orang kerohanian satu aja udah selesai guru. Nah satu ini dia beban lagi mana selesai, ada lagi dapat satu lagi. Tapi adakah seorang mursyid terputus dia kan? Dalam arti kata tidak ada penerusnya? Ada karena nggak mampu tadi. Itu loh. Makanya nanti si muridnya bingung, bimbang ya, semakin akhir zaman tuh begitu Pak. Makanya ilmu itu hakikinya bisa mengurang. Mengurang itu dari kadar derajat ya. Karena contoh misalnya ilmu ini, ketika ini duduknya misalnya dulunya ini misalnya setahun mulai lagi kesininya misalnya setengah tahun. Karena ini zaman, arti zaman itu bukan zaman yang berubah ya, manusia yang berubah tadi, keadaan zaman itu kan manusianya. Terus itu ngurang, sudahlah diakui aja lah, memang sudah mau gitu, ilmu itu begitu. Nah andai kata gini Kang, seorang mursyid ini tidak menemukan pengganti untuk menggantikan dia sebagai mursyid. Nah, ternyata dia mempunyai banyak murid, ternyata memang sudah waktunya dipanggil. Nah, terus si murid ini bagaimana gitu? Nanti ada pengganti yang lain dari misalnya toriko yang lain. Kan nanti kan kerohanian tetap nuntut tuh kan, tetap berjalan rohani itu iya, kan. tetap berjalan nuntut terus dia. Nanti Allah tunjukkan jalan itu. Makanya saya itu berucap, seandainya saya akan guru itu sama gitu kalau saya. Seandainya sampai pulang kemana saya, nanti ada bang. Bahkan kadang si guru ini, si guru kita, si mursyid kita ini, dia pakai raga lain. Misalnya dulunya di Lampung, dia pakai raga di Kalimantan. Nanti kita dengan sendirinya ketarik ke sana. Jasad dianya berubah, tapi keilmunya guru kita. Maka di Samania itu ada dua, ada Saman Al-Arabi, ada Saman Al-Bantani, satu orang itu. Di kedua orang itu diteruskan oleh Syekh Maulana Nasruddin Naksabandi tadi. Kenapa ini juga bukannya Samania lagi si Naksabandi? Karena dia mengsamarkan Samania, karena dia punya hak veto sendiri.
Itu makanya ada satu nih ya, 3 jadi satu itu Rasulullah, Syekh Abdul Qadir, Syekh Saman. Ini 1, 3, 3, 1 ini. Ini orangnya. Nah, ada penerus semua kanya ibadah segala mainan. Kayak saya ini itu mainan maksud. Jadi mainan. Benar kalau ditimbang, kalau di medsos siapa yang terhebat ditimbang di medsos ini ternama terkelas di medsos. Kalau ditimbang sama mama apanya, iya jauh. Tapi tetap ini akan nggak arti apa-apa, kamu tunjang itu, gitu loh. Di situ loh, karena memang kita tuh sudah nggak butuh konten, nggak boleh harus pengen konten sudah. Ya, mereka memang silakan gini, artinya kita ini Pak di dalam satu film, satu sinetron baik ditonton kita enak itu kan ada di balik layar Pak. Saudara. Iya, kalau jajal kalau nggak ada di balik layar, apa enak ditonton? Aman, sinetron itu ya kan? Itu. Kan tekan gitu. Nah, pulang malam-malam dari mana? Malam-malam dari mana? Ingat anak Di mana? di Teluk. Di rumah apa di mana? Di Teluk rumah Teluk. Kok Rumah Teluk. itu Pak. Jadi satu tontonan atau satu tuntunannya sinetron itu karena orang-orang di balik layar itu lama Yang membuat itu enak. membuat Ya? itu enak. Belum anak. Dan dia ngetop juga di konten nggak ada yang kenal, bahkan penonton sinetron nggak ada yang kenal di balik layar. Tapi emang harus begitu supaya berjalan lah sinetron itu, harus mau. Tuh, ya kalau mau jadi artisnya aja kayak orang-orang. Sampai kapan? Itu. Setelah kalau udah itu nggak ditonton sinetron sudah nggak jadi, tapi itu mah tetap Iya. bikin lagi sinetron orang lain artis lah, tetap itu mah tanggung jawab. Bikin satu cerita lagi. Itunya udah nggak kepake, udah tua-tua, diganti lagi, tetap itu mah. Tuh. Sekarang Ya, itu sulit. Era tidur deh tadi. Enggak, tadi main HP ya. Berarti analoginya begini Kang. Kalau orang yang tasawuf dan orang umum, orang tasawuf boleh dikatakan adalah pengikutnya Rasulullah. Orang umum boleh dikatakan adalah umatnya Rasulullah. Begitu ya analoginya. Itu kan secara universalnya kalimat itu. Nah, Umat dan Rasulullahnya mah nggak pengaruh gitu loh. Makanya umat Rasul itu yang seperti apa? nah, Artinya Rasulullah harus mengakui itu umat dia. Bagaimana cara kita? Nah, ada upaya semua itu supaya kita dianggap sebagai umat. Tapi Rasulullah mah makanya rahmatan lil alamin. Rasulullah mah harusnya terus Allahnya apa pangkatnya? Kalau Rasulullah aja rahmatan lil alamin. Terserah kamu memandang saya. Intinya bagaimana saya mengakui kamu sebagai umat. Kita yang berbuat, bukan Rasulullah. Ketika kita berbuat baik, ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, didomirkan. Pernah melakukan sumbangsih kamu kepada saya, Pak, akan saya ingat itu. Saya kembalikan kepadamu. Itu. Ini enggak ada contoh. Rasulullah enggak ada contoh. Apa Yasin? Enggak ada contoh. Apa iya kita mau berbuat baik itu cari-cari contoh dulu sih, Pak? Kan ini enggak ada contoh. Orang mati di Yasin tuh enggak ada contoh. ya, kan berkembang sekarang paham yang begitu loh, paham. Lah ya kita kan mau Beda. berbuat baik, harusnya berarti contoh nopal mau sodako. Enggak ada contoh, ya orang sodako. Ya, padahal Rasul itu mah sunnatur Rasul, makanya berbaik-baiklah setelah Habib Rasulullah mah seluruh alam. Katanya nggak ada contoh. Lah itu, terus lah Nabi, nggak ulama. Lah emang lu kenal sama Nabi? Udah ngomong Rasul, al ulama warasatul anbiya. Jangan kepada ulama, wali-wali enggak, wali setan. Nabi kayak kakang eben, Nabi kenal be orang. Kakang kayak gorong mongkon.
Bu, nggak ada contoh. Eh. Contoh congoriran, contoh siraku. Ya banyak sekarang ini kan berkembang paham yang begitu. Iya. Yang dikit-dikit bid'ah, dalil, agak ada dalilnya. Rasulullah tidak mencontohkan. Ya kan begitu banyak berkembang hal-hal yang begitu. Ya misalnya gini, ketika kita mau baik kepada orang tua kita, Rasulullah mencontohkan enggak? Dan enggak. Bahkan Rasulullah suruh Uwais Al-Qarni, siapa gitu ya. Terus gimana baik-baik sama orang tua? Enggak ada contoh. Ya harus dibaiki orang tua. Karena begini, kata Al-Quran, jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu. Taboki baik, gak ada dasar loh. Gak ada contoh. Contohnya cuma jangan bilang aku mau keplak aja. Salahnya di mana? Kira-kira gitu analoginya. Artinya jangankan lu ngeplak, buat aja nggak boleh. Analoginya kan begitu. Tapi kalau dasarnya ya nggak ada contoh. Contohnya jangan ngomong sama orang tua ya kan. Tapi jangan ngeplak, jangan nggak ada contoh. Ya udah keplakin aja berarti orang tua itu. Orang nggak ada dasarnya. Dasarnya jangan berkata itu loh. Jangan mendekati zina. Ya berbuat aja. Disuruh jangan mendekati. Berarti berzina nggak apa-apa dong. Nggak ada contoh. Tapi kalau beranalogi yang baik, ya jangankan berbuat, yang mendekatnya aja nggak boleh. Tapi kalau nggak ada contoh, kan di sini yang dilarang itu mendekatinya. Berbuat nggak ada contoh. Gitu loh Pak. Iya kan? Maksudnya itu loh. Kok mau berbuat baik nggak ada contoh? Nyari-nyari contoh. Emang lu tahu Rasulullah waktu nyontohin? Udah jelas salahnya Rasulullah adalah kebenaran. Contoh salahnya Rasulullah itu contoh suri teladan yang baik. Salahnya ini. Karena salahnya Rasulullah adalah kebenaran. Kalau Rasulullah nggak pernah buat salah, terus gimana kita? Salat Allah Akbar, 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk di pohon-pohon. Sahabat Rasulullah salat. Ini salat dohor. Ya Rasulullah, tadi sampai salat apa? Salat dohor. Kenapa? 2 rakaat. Iya astagfirullah. Salat lagi 2 rakaat. Salah. Tapi contoh kalau nggak begitu, imam. Itu loh. Nggak ada salat itu adalah salat yang masbuk. Ya. Ada lagi sholat itu sholat namanya apa yang nggak senang itu sama imam apa? Apa sih namanya? Enggak sholat muparokoh. Itu kan kalau bukan Rasulullah kan enggak. Itu dari mana? Sampai bijaknya Rasulullah mencontohkan yang sesuatu yang kurang baik, tapi dia contohkan karena dia khawatir umat bukan Rasulullah. Masbuk yang tertinggal dapatin, makanya jangan buru-buru. Ini kan enggak ada beduk, ada azan buru-buru. Enggak usah. Dapat imam itu seperti apa. Kamu lanjut. Tuh. Enggak senang sama imamnya sebelah. Bingung waktu ada pertanyaan. Gimana ada imam sebelah? Kayak motor. Enggak mudah. Ada itu pertanyaan begitu banget itu, Pak. Orang nyambung tang istilahnya sebelah ya kayak motor bajuna. Enggak taunya enggak punya istri. Ada lagi. Jadi muparoko lah ini. Prabowo kan. Iya sebelah, Bang. Malu takon Kakang. Iya, takon lah. Prima namun imam sebelah pun. Saya rada diem kan, imam sebelah. Kayak motor. Bagusan kan doang. Gal emang gak punya istri. Bacanya paling bagus. Ruk bagus. Dia mau lagi emang imam deh kan. Cuma saya mau sebelah. Rabi ini enggak. Terus salahnya di mana? Kakang, kita mau melu mau poroko. Kalau ditimbang, ini kan urusan ibadah. Kecuali dia salah rukun, ada tata cara salah rukun. Itu loh saya bilang. Kan ini mah kalau masalah sebelah, yang nggak baik tuh dia apa Kakang nih kalau ditimbang. Melu bayar, ya melu lah. Terus urusan sebelah mau urusan dewek. Karena Allah, udah karo Kakang deh emang Kakang makmum. Ari makmum mah si imam lagi ngejejak gas, harus ngerem makmum mah. Mobilnya ngesot ngono. Iya tah ya, ribet deh ya. Itulah pikir meribet Pak. Tapi harus dijelasin.
nggak mana supir gila gas nggak diinjak rem ya priman mobil kang aja lah mau mesin baik berdodok bas yang benar yo kanan ada saya pertanyaan kayak gitu imam sebelah segala Berarti motor sebelah boleh ya? boleh STNK doang. Boleh nih motor sebelah. ada ya ngering kagak pas membengi jarang banget ngobrol erat enggak orang paranormal kayak apa petakonan namanya lagi males barangnya mah ngapain merene bae wongan Pemrene baik kapan bengi itu enggak. bengian cuma jadi pengen bae kalau batur kalau tamu aja diajak merene yang Cina mengkanan ketika ngobrol mengkanan kan mau anak hadir saksi ya Rana ya Iya. suara nyambung kakang selama ini kan kakang apa sih kan wes karena aja langsung kalau otak karena udah perjalanan otakin mau otak mau tetap ngelabui bohong analogi bahasa analogi gitu perkiraan orang yang benar kayak gini meloni relax banget tapi aja kalau otak ini kan aneh hati terus api dikit bengi dihayati jaluk kalau apa ya Allah kan benar sehingga kebenaran Allah dulu ya mudah-mudahan kebuka walaupun semet lu ngebukanya luar biasa maka hati pun anak-anak kunci gitu jadi umah semuanya gede wa kunci mau bisa kebuka motor semua bagus wa kuncinya mau kebuka maka yang harus kita tahu tuh kunci kecil barangnya tapi sesuatu yang besar tanpa kunci bisa maka kuncinya hati ada kuncinya supaya aja Banyu ini aing teko. ditutup ya kuncinya kadang-kadang pada menyerap mas ya harusnya memang mursid-mursid itu harus ngasih kunci-kunci kepada yang belajar atau kuncinya ketika dekat kuncinya buka beres tutup kayak keran lah ya lu orang udah ditutup tetap masuk rembes tuh. Jadi semakin belajar jangan semakin guanya timbul akunya timbul saya timbul ini bukan nggak baik bukan tapi ini memang itu tahapannya di situ posisinya masih bener merek mah nggak salah sih Pak betul loh cuman merek itu juga bisa merubah isi masalahnya nah kita yang cari itu isi misalnya kini merek figur ya ataupun tua orang apa merek mah yang penting isinya kopi minum daripada bacanya kopi hitam isinya tua makanya toriko pada umumnya Qadira, Naqsabandiyah, Sajiliyah, Qadira Naqsabandiyah, Khalidiyah, Qadira Naqsabandiyah, Samaniyah terserah tapi ya tak bener isi dalamnya nih alangkah banyaknya yang Jabariyah, Satoriyah gitu apa iya ini merek numpang merek makanya disitulah kita harus betul iya bukan ininya emang gak salah kalau organisasi sekarang kan seolah-olah itu organisasi
Padahal bukan organisasi, itu adalah agama hakiki. Karena agama itu adalah thariqah. Itu loh. Islam mah pengakuan, artinya simbol dasar awal. Islam mah identitas. Artinya setelah orang ini ngakunya Islam, bisa dia berthariqah gitu. Tapi orang thariqah udah lah Islam nggak penting. Tapi dasar kamu harus lewat Islam. Kalau nggak bisa berthariqah nggak lewat Islam gitu. Maka identitas dulu lah. KTP-nya mana? Islam. Oh ya. Kalau orang sudah berthariqah mah sudahlah. Berarti Islam mah SD. Itu kita terusin nih, makanya ada tahapan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, syariat, tarekat, hakikat. Nah itu. Jadi nggak usah ngeributin ini. Kalau memang novel sudah berthariqah, ini mah Islam, bilahkan mereknya masing-masing. Kita udah nggak pengaruh. Ada contoh ya belum itu begitu loh Pak. Ya ada lucu kalau saya Bapak. Bu Mega ini mah ibu-ibu ya, jangan sampai ibu pengajian ngapain. Wah, nenek. Ya sama-sama kan anak-anak. Kalau si mama dedenya Islam, ya enggak dia sampaikan ke jamaah-jamaahnya. Benar buat ukuran dia. Gitu loh. Enggak ada salah. Ya, artinya ibu-ibu datang ke sini pengajian sudah beres belum yang di rumahnya? Yang sifat wajibnya. Karena menuntut ilmu bagi seorang perempuan itu bukan wajib hukumnya. Tolabul ilmi ala kulli muslimin, itu ayat dasar awalnya. Ditambah oleh para ulama ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya Islam laki-laki dan Islam. Jadi dulunya mah Islam laki-laki. Maka kenapa? Maka nggak ada khalifah, adalah pemimpin seorang wali, seorang laki perempuan nggak ada di dalam Islam. Cuman ya itu, karena tahu nih ulama mutakhirin ya. Engkau mah laki-laki nih kalau belum ngaji kan. Kedelengan kan masalah. Kasih duit dah. Usi tambah ala kulli muslimin wal rabine. Padahal begitu rabi ngaji, Pak. Beliin apa tuh ya mamanya ya? Tuh, biar nggak ketinggalan informasi kalau beli HP mah. Tuh mulai. Dulu waktu nggak ngaji enggak. Begitu ngaji beli seragam ya. Orang udah pakai seragam tuh. Lakinya kesel, lagi serat ya. Untuk gua apa? Untuk gua seragam. Emang brengsek gara-gara ngaji ya kan. Jangan kayak gitu, itulah makanya orang kata ustadznya tadi, kalau istrinya pengajian, suaminya ngedukung, nanti masuk surganya bareng-bareng kita ya kata ustadz. Bareng tak orang tak rasa los. Kesel udah jadinya keribut gara-gara ngaji. Iya lupa. Makanya saya mestinya udah nggak usah namanya namanya. Ngotot awalnya. Malu lah orang-orang ngajak saya ngaji, istrinya ustadz nggak boleh ngaji. Gurunya saya panggil ya. Saya telepon, Abah Ji, perlu kalau geria mampir. Ya Abah Ji, saya ke rumah dulu, saya mau ada perlu, mau ada. Ya Bang, kita habis sisa ya Abah Ji. Ya. Gurunya guru ibu-ibu itu. Nah ini gurunya nih, saya bilang sama istri, "Dek, ngomong. Abah Ji, saya kan mau ikut ngaji ibu-ibu tuh." Abah Ji gurunya kan. Iya, kenapa? Ini dilarang, kamu nggak boleh. Ya janganlah sampean mah belajar main nih. Kalau itu ibu-ibu makan suaminya nggak gitu, nggak ngajarin, sibuk. Jangan, nggak boleh. Ngomong tuh, ngomong kalau boleh ini sama saya bilang deh. Jangan. Abah Ji nggak nerima. Sampai hari ini saya panggil guru ngaji ibu-ibunya. Ngomong sendiri, terus saya salah. Saya larang, dia mau ngaji kayak ibu-ibu rayak-rayak. Nanti kamu minta HP. Minta baju seragam. Makin umur ngajinya ya. Makanya ada saya gara-gara lu kekepak kan gitu loh. Ya boleh sama guru. Jangan. Ya sudah hari ini makanya. Dia minta didoain, kalau setiap berangkat tuh manggilin. Ya minta doanya aja lah. Ya udah. Doanya aja ya Bu. Tuntut sayanya sama ibu-ibu. Gimana sih Pak Ustadz? Itu orang bininya Ustadz, bini nggak boleh ngaji. Ya kan biar aja ngajinya sama saya. Mau ngaji apa ge? Ya kita orang juga kan mau belajar. Ya dia belajar sama suami aja masing-masing. Suami kita kan nggak kayak Pak Ustadz, nggak ngerti apa-apa. Ya makanya cari suami yang ngerti.
Ya udah terlanjur lah ya. Aduh. Terlanjur saya. Aduh. Suruh suaminya berkaji. Oh iya. Sekarang kalau dewek kayak pembantu lah harus belajar mau. Iya. Makanya sederhana seorang istri itu mendapat surganya seorang suami, surganya Allah itu. Artinya ridha Allah, ridha suami. Memang ringan tapi berat. Berat tapi juga sebetulnya ringan. Intinya lapang dada tadi sebetulnya istri. Cuman juga nggak boleh jadi ancaman seorang suami kepada istri. Karena kan istri suami mengancam ya. Ini jadi Jepang tadi. Ini kenapa? Iya karena suami juga nggak ngaji. Jadi terus jadi penjajah di Jepang, jadi Belanda, kadang jadi Portugis bahkan. Amerika ya. Amerika kalau ini kenapa? Yo nggak ngaji suaminya. Sulit Pal itu kalau apa ya kalau seolah puas itu mah ya siapapun yang mau Pal mudah Pal dengan paksakan diri kita itu mudah. Tapi apa yang akan baik di rumah tangga tambah parah. Suaminya rajin puasa, sholat, iya, tambah jadi yang paling kejam siapa tuh Israel kali gitu, yang paling kejam bener itu loh Pal. Kan dia kembali merasa dirinya itu nanti menghukum istrinya, merakakan istrinya si suami itu. Tuh, makanya ada satu riwayat belajar ngaji lewat rumah lagi bercanda sama anaknya nggak ngaji orang keluarga itu. Dia berangkat bercandaan anak istri lapor sama kiainya. Pak Kiai itu saya mau ngomong mau nanya ya. Tetangga saya kalau saya ngaji sama dia tuh sama keluarganya ada ketawa-ketawa bercanda. Kita pulang jam masih. Terus maksudnya lu ngaji lah harusnya gitu kan. Kalau kamu kayak gitu nggak di rumah? Ya enggak lah saya mah. Makanya lu mengaji biar kayak dia. Dia mah nggak usah ngaji lah. Tuh bingung dia. Dia mau ngajinya Pak tapi sama istri jadi Belanda. Iya jadi penjajah. Makanya kayak dia itu yang sudah dia nggak usah ngaji lah. Dia udah bisa kata kiai. Kamu bisa nggak kayak gitu? Ya enggak lah. Ya makanya kamu ngaji ke sini. Lama kamu sampai hari ini belum bisa kan? Udah kamu ngerajin ngajinya ke saya. Belum bisa kamu kayak gitu kan? Belum Pak Kiai. Ya maka terus ngajinya. Dia mah biarin aja udah bisa. Pak, jadi ya nggak mudah untuk begitu. Untuk 1 tahun sekali aja bermaaf-maafan si orang istri minta maaf kepada suaminya memaafkan itu jadi berat Pak. Apalagi tiap hari. Makanya kalau saya didik dari awal saya nikah sama anak istri, berangkat kerja salam, pulang kerja mau ke sini salam, mau kemana saya salam, saya pulang dari masjid salam, anak istri saya itu sudah jadi budaya saya budayakan itu. Jadi bukan sesuatu yang berat lagi. Karena saya di keluarga itu saya nggak butuh kalimat saya minta maaf, nggak butuh saya. Anak saya nggak butuh itu. Saya mau bukti dari kalimat itu kalau saya. Jadi lebaran apa itu ya sudahlah. Karena itu juga nggak terbukti Pak. Saya buktikan kepada istri, ke tetangga yang keliling lebaranan. Silaturahmi, salam-salaman, pulang ngoceh itu. Lu dikasih berapa? 5.000 anaknya. Anak cuma 2.000, brengsek klik kasih. Udah habis minta maaf itu. Sekeliling apa? Masih. Karena baru berucap bermaaf-maaf, ngomongnya lahir batin lagi. Saya tahu aja. Iya kan? Mohon maaf lahir dan saya nggak pernah mau itu. Nggak usah batin-batin lah, saya tahu aja. Lahiri aja salaman. Itu nggak sadar minta maaf itu kan satu perjanjian, satu ikrar. Kalau lahiran batin belum pulang, ning lakinya maukah nyuruh maaf ya Kang, itu bukan kesalahan saya tak maafi. Nomor mertua balik gulat kan, pulang deh yuk nanti.
pulang kamu nih. Lah mau aja lahir batin ke subuh, pulang Idul Fitri, buka, bahasa kalau Idul puasa kan buka ya, Idul makan. Maafan Rabinnya, iya tak maafin kita kepada bawa kesalahan kata lakinya. Mama tuh mama ayo, pulang berantem itu, bahkan sampai diem-dieman. Mana bukti lahir batinnya tadi lo, Pal? Saya nggak butuh itu makanya, saya nggak usah kayak gitu. Bukti aja udah cukup. Nah, anak saya yang gede nggak pernah di lebaran emak bapaknya. Bukti aja Pak, ya sudah. Makanya orang yang baik itu orang yang melakukan kesalahan ngaku salah, berjanji untuk tidak mengulang. Itu orang baik. Itu loh. Jadi karena kita memang tepat salah dan lupa, tapi ngakui saya salah, saya berbuat aja untuk tidak berbuat lagi. Yang benar, orang benar namanya. Iki mus berbuat salah, bangga. Itu orang, wah, laki kalau kita ya udah salah cerita sama orang, bininya kita buang bininya, pakaiannya dibuang lagi, diambil lagi, dipakai lagi, Pal. Kok amblok ibu laki dong, Pal ya. Umumnya kan begitu, Pal ya. Ya. Istri itu adalah pakaianmu, jaga dan rawatlah. Apa kata Al-Qur'annya? Ar-rijalu khairu 'alan nisa. Istrimu itulah, kita ini adalah pelindung bagi istrimu. Mungkin mau jadi Jepang, tak udah dari Jepang orang yang balik aja istrinya kayak gitu sama anaknya, Pal, misalnya. Waduh, Belanda datang lagi, harus nyerang. Itu sering gitu. Ya, sering terjadi itu. Tahu saya, Pak. Iya, sering itu umum itu, Pak. Nah, iya. Jadi ngelihat suami dari jauh, dia ngomong mana ya kan gitu. Iya. Weh, penjajah datang. Iya. Jepang datang, Belanda itu, Pak. Dia bangga suami cerita ke kawan-kawannya. Itu. Di kerjanya sering kadang. Ini tolol, lu tabokin lo. Emang kenapa, Kang? Iya, istri itu kan pakaian lo. Kalau lu buang-buang, lu seharusnya lu ambil, lu pakai lagi. Lu nih tolol. Lu tabokin lu nyaman. Lu berani tembak lu. Sekalian sama. Gimana sama gue aja. Orang itu lu bubul lu kotor aja lu cuci. Cuci nggak kena noda, lu backlin. Mana pakaian lu bakal lu pakai lagi. Simpan baik-baik, rawat baik-baik gitu, karena itu hiasan. Pakaianmu itu hiasanmu. Jaga hiasan itu. Paling uang nangis ya, ya Pal. Tapi mana di ya Pal, paling uang marah. Sembarangan ya Pal. Nggak opal. Iya, digodain orang nangis hiasannya. Mana? Tapi ketika dikain nggak dijaga. Tuh Pal, gimana sih kadang-kadang laki-laki? Jagalah itu hiasanmu. Makanya yaitu Umar bin Khattab mebu. Kamu hiasan saya jagalah sebaik-baik. Itu lama karena seorang ibu dia tahu istrinya itu. Mau Allah tunjukkan istri yang seperti itu sama Umar. Jadi dipermalukan dia kalau khalifah di depan para ininya, rakyatnya. Tahu, makanya ada riwayat. Ditawarin, ya Amirul Mukminin, perempuan mau lagi ribuan gue cariin karena lu lipah. Enggak, ini yang terbaik. Itu loh. Lah kita ngaku itu pakaian kita, hiasan kita, tapi dicoret-coret. Gue nggak dicoret uang, marah. Ini yang benernya yang mana? Coba pikir sendiri ya Pak ya. Iya kan? Ini yang benernya yang gimana sih? Pakaian kita, hiasan kita di kotak-katik orang aja baca marah nih. Tapi ketika di kitanya yang ngotak-ngatik yang aneh kadang. Tinggo maning. Cemplung makan maning comberan. Dia enggak itu aibmu kan, itu pakaianmu. Ulu dibebel ku kelambi kita ku bolong. Blok ku.
kok pakaiannya digituin, Pak? Yang ada Rasulullah mah dijahit bolongannya, bahasanya. Orang patahnya, yuk kita gini, kita tes Rasulullah itu seperti apa sih bijaknya Rasulullah. Para istri-istrinya yang paling bukan Aisyah, ya Rasulullah, Waduh, nggak kuat nih, Mas. di antara 4 istri-istri Ngantuk. siapa yang paling kamu Berjempat sayang? ngepeng. Kamu dong, kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Iya. Kamu pencatat kalimat-kalimat itu, Aisyah. Buktinya apa ya Rasulullah? Nih, hormat. Kamu jangan bilang kepada yang lain, kamu yang paling saya sayang. Senanglah Aisyah. Dia lagi datang. Coba. Ya Rasulullah, di antara 4 istrimu, riwayat metaunya 4 lah ya. Siapa yang paling kamu sayang? Ya kamu lah, atau kamu habis sama gua bagi-bagi. Ya mulah. Bukti Rasulullah, buktinya mana ya Rasulullah? Nih, jangan bilang sama yang lain. Tuh, yang keempat tuh kayak sama. Kita berempat datang sama ya Rasulullah, ayo. Ya Rasulullah, 4-4-nya. Di antara kami berempat, siapa yang paling kamu sayangi ya Rasulullah? Di antara kamu orangnya saya syukur, gua senenglah semuanya. Tuh, nggak bisa dibohong Rasulullah, anak ketulusan, nggak ada yang sakit hati. Ini mah satu dikekiak aja, ya gak mana mau 2. Tapi kalau dia udah bijak gitu, dia loh yang nyariin, Pak. Aslinya, Pak. Kalau kitanya mampu aja, kitanya lapang, ikhlas, yang setulus sama istri pun akan lapang. Istri saya cariin lagi, mau nggak? Kan itu juga istri-istri yang mencarikan. Karena lapang, istrinya nggak usah lah, ada kawan saya itu kasihan, saya juga nggak tega. Tapi kalau jadi istri bareng sama nggak apa-apa, untuk kawan saya tahu persis tentang dia. Kalau hanya mau nggak apa-apa, kira-kira begitu. Kalau kitanya lapang, ini mah katanya saya nggak tetap digakinya baik, Pak Bu. Makanya saya kadang-kadang kudu suruh gimana istri ini, nggak mikir tuh. Dia bangun pagi, ngerebus air, bikin kopi, potrak katrok dia di ini, masak, bikin sarapan kita, dibawain buat bontot. Uang yang kita kasih nggak seberapa itu, Pak. Kembalikan ke kita. Bahkan sampai-sampai kita yang punya nyimpan sendiri habis, masih ada dewa uangnya habis, berapa deh ngambil dia di warung untuk kita, masih aja disalahin, Pak. Kalau lu hitung ukur malu dari dapur keluar, dia berapa kali bolak-balik dapur luar sehari. Saya di situ aja ngeplin saya sekamar sedina balik ya kan ya, ngeplin ngaji lah istri bulak balik bulak sampai tidur kita itu baru dia diem. Kalau kitanya nggak kotak-atik, tidurnya masih suami datang yang baru kotak-atik lagi, nggak istirahat dia mah. Belum istirahat udah jam 5 bangun lagi, masih nyalahin. Coba guys tuh, jalannya aja lah, dari dapur keluar dapur luar, jalan aja, gak usah ditunggu kerjaan yang lain. Dari mulai melek mata sampai dia tidurnya aja masih kita ganggu, sampai dia nggak tidur akhirnya melek, akhirnya berangkat lagi ke dapur. Wajar umur beliau segitunya aja dia nggak mau marah sama istrinya. Rasulullah apa lagi? Bu, ya Umairah, assalamualaikum ya Umairah, 3 kali nggak tidur lagi situ. Rumahnya gede macam segini, tidur itu lalu. Lah kita, bu, lah kayak gitu mau jadi orang tasawuf. Bebek bobot yang nggak memenuhi syarat. Iya kan, nggak memenuhi syarat gitu katanya, Pak. Makanya suruh mengenal diri supaya mengenal rasa, tahu diri supaya tahu rasa.
Itu adalah domain. Coba kalau kita jadi balik jadi istrinya, bu, gua lawan loh, karena kita itu mah nggak ngelawan, pal. Kalau digituin, bang. Dan nggak ada dalam segi hukum manapun istri itu melayani suami dalam segi, nggak ada, pak. Suami saya menikahi kamu berjanji apabila tidak menghasilkan nafkah lahir dan batin selama 3 bulan untuk saya ke pengadilan agama. Itu jangan seorang suami mah. Nggak ada lo jadi istri saya, lo nyuciin baju gua, lo bikin kopi pagi seorang, nggak ada. Kayak gitu. Lo coannya ustaz mana? Iya, mana hukum nikah mana? Nggak ada contoh. Bid'ah jatuhnya. Lah, Tuh, kan? tapi kita nuntutnya udah begitu masih salah. Ngasih duit 200.000, duitnya kemarin kemana? Oh, 200.000. Ngebontot patang balan berapa? Ya kan, Pak? Lu makan di rumahnya berapa? Gak usah mahal-mahal, kasih 10.000, baik. Anak lu yang lain 5.000 kurang. Kok ditanya duit kemarin mana? Duit kemarin dari Bernung nangis kayak gitu, Pak. Kan dari Bernung nanya ke rumah. Nangis dia di rumah. Bu, gimana ya dari bu pulang, Kang. Wah, rabin ya, Kang. Di rabin kayak ngedan akhirnya lagi ngomong. Kenapa? Nelpon. Terus gimana? Udah, Kang, yang ngomong. Saya suruh terus patang lo. Misalnya ngomong kayak gini. Jadi balik jam 8 tak usir kan. Udah jam 2 udah pulang ke sana. Itu gaya-gayaan ngomongnya karena dia udah ada punya uang lah lagi gitu. Nangis lah istrinya. Mau saya cerita dia. Kejelasin, Bu. Gimana dari saya? Allah, Kang. Lu minta maaf lah. Apa hukum seorang suami? Lu saya bilang Rasulullah aja mesti minta maaf. Lu pangkatnya apa? Ini lu ini segaya-gaya gitu. Suami seolah-olah lu tanpa gua, nggak ada gua, lu lo taksir lah gitu. Mana bukan istri saya sayang sekarang percaya. Iya, ngalam itu tuh isi semakin ke kita. Itu kita mana hati-hati ya. Itu kita ngomong lu nih, kita kan gitu. Udah istri saking sayangnya, Pak. Kita tersinggung kadang-kadang. Salah aja. Tapi nggak sadar si pentulnya ini. Iya, Bu. Ini jangan udahlah. Artinya kita sadar kita jangan jadi Belanda lah, jangan jadi Jepang. Kasihan, Bang. Itu kasihan. Kenapa? Karena dia mah bagian daripada orang diciptanya dari sebagian tulang kita kok. Iya kan? Kok kita mendirusakin, aneh makanya. Lihat contohnya Adam sama Hawa. Ada nggak sih Adam? Nggak ada. Riwayat sebuah pembelajaran. Itu. Dalam surga Adam kata Allah, seluruh surga beserta isinya kan Nur Muhammad sudah tercipta. Makanya di pintu aras itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu Adam itu sudah ada kan itu. Karena sebelum Adam bukan Nabi Muhammad. Orang kata Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Dan dia di surga bebas, lidam. Semua ini adalah milik Allah, hakmu berapa ratus ribu tahun. Terus itu. Cuma jangan dekat-dekat pohon inilah, yang lain aja nggak apa ini nggak usah, ini nggak enak. Ini ada namanya seorang nabi, seorang kepercayaan Allah. Enggak, 100 tahun lah jadi surga. Melihat burung lah, mintalah dia. Itu loh kawan, kata Allah nggak usah lah, udah. Pain sendiri aja. Mulai ada. Ketika dicipta awal dari bagiannya kan, tulang rusuk ya. Kita Hawa. Mulai Hawa. Itulah perempuan. Itu artinya sudah kodoh irodohnya perempuan mepal. Itu loh. Bahasa Jawanya menerogo apa? Surga nunut neraka katut. Karena bagian.
ada seorang istri meninggal, ikhlasnya seorang suami jaminan. Istri mah jaminan ikhlasnya. Tapi kalau tinggal seorang modal ngelawan sama gua, tuh loh, suaminya ikhlas, memang tulus lahir batinnya, dia ikhlas, dia ingat dengan semua kebaikan ke kita, dia jadi naga surga. Betul, kembali ke asal di kita, tinggal suaminya ngebawa diri kita itu kan bagian kita sendiri loh Pak. Sebenarnya marahin istri marahin kita, maki-maki maki kita, sebenarnya orang itu bagian kita, pakaian kita kok. Artinya kalau ngopi di sini nyorot pakaian sendiri, nyerobekin pakaian sendiri, itu hakikinya mah. Cuma karena keegoisan kita, seolah sebagai pemimpin arijalunya tadi, tuh. Jadi kita menindas yang ada. Tuh. Jadi iya makanya kalau mau belajar perkara urusan rohania, mintalah maaf dari kesalahan. Kita memang orang yang salah kok. Dan ketika seorang suami minta salah kepada seorang, di situ istri mah luar biasa. Tadi 10 sayang, 1000 kali lipat dia lebih sayang. 1000 dia percaya, 1000 kali lipat dia lebih percaya. Tuh sebenarnya. Mau ditanya kan? Jadi Abu Lahab gengsi. Enak gue ngambilin teman. Ya Abu Lahab lo. Saya, emang lu ngerendahin lo kalau tadi sama istri? Ya nggak ada, naik pamor lu, naik derajat lu di mata istri. Cuman karena egois tadi. Rendah amat ya. Ya itulah nafsu Hawa tadi. Padahal ketika seorang suami meminta maaf kepada istrinya, kepada anak-anaknya, anak itu udah luar biasa, istri udah luar biasa. Tuh Pak, tidurnya aja kata dia sholat suami saya. Itu. In makanya sholat biasa sholatnya jadi gituin. Iya kan? Karena kurang kepercayaan, bahkan hilang kepercayaan itu. Tuh, ini Rabi wedinya loh, maaf salahnya di mana? Emang suami selalu benar sama istri, emang orang tua itu selalu benar sama anak. Wong tuanya sih orang bener anak ya. Apa? Makanya belajar begini mah, minta ridho ikhlasnya. Ayo. Kalau ya nopal pun sebaiknya. Kalaupun yang kemarin lupa, kalau manggil ibu minta doain saya ya bu, ma istri. Kalau manggilnya ada ya deh. Kalau manggilnya mama, ikhlasin saya. Mudah-mudahan gitu loh, ketika Allah ridho, kamu ridho, saya jadi orang yang baik menurut kamu pun ke bawah. Ini perkara urusan akhirat. Dunia udah jelas kita ini begini. Saya akan selamatkan diri saya, akan selamatkan kamu dan keluarga besar kamu. Masih ada dunia yang bako setelah ini. Ini mah Panama. Udah kita jalan yang ada. Tapi saya jamin kesenangan kamu di dunia yang bako nanti. Kalau dia minta maaf mah, mudah-mudahan suami saya nih memang dia niat yang lurus, yang Allah kasih jalan yang lurus. Itu mah istri mah begitu. Semua mudah-mudahan mau lapangan luruskan jalan itu. Kita nggak tahu Pak, ketika itu Allah kebutuhan dicukupin sama Allah. Tuh, kenapa? Karena tenang suaminya, tenang istrinya. Kenapa nggak merasa cukup? Karena nggak ada yang tenang. Kasih duit banyak curiga, suaminya punya banyak, waduh duit ini, punya duit tambah curiga. Mak, bapak mau ini dulu, waduh nggak duit mana, gati kan, gati Dewi aja ajakin itu karena bawa duit. Mak, saya mau putar kawan ya, pas-pasan dari iya bensin doang nyampe game boleh mak, tapi kalau bawa duit, jadi jangan merasa banyak itu akan membahagiakan, malah tambah curiga. Tapi kalau sama-sama tenang, sama-sama nerima, Allah kasih. Emang min haitsu la yahtasib kata Allah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu memang sudah berbaik kepada kamu, beri jalan yang kamu enggak sangka dan enggak kamu duga-duga, kata itu hak saya. Kan kita ragu. Makanya orang tasawuf di gunung nanam cabai ke tulung batang,
pari kayak paling 2 kali 3, tapi cukup dia mah. Kenapa? Karena nggak berpikir yang aneh-aneh. Itu sebenarnya Allah yang mencukupi. Emang cukup tuh kita yang nyukupin. Ya Allah, kitanya aja yang songong. Itu sebenarnya soalnya kita takut. Emang orang kaya itu gimana sih, Pak? Kan pandangan kita kaya itu banyak mobil, banyak. Ya itu mah bukan kaya. Orang kaya mau orang yang tenang. Iya kan? Kenapa tenang? Ya karena nggak butuh konten. Emang lu siapa gua, mantan-mantan gua? Misalnya punya mobil 4 bupati. Emang apa gaya lu? Mantan-mantan gua. Lu ridho kalau lu nggak ridho. Jadi apa gua? Lu nggak ridho kalau lu ridho, lu kenapa? Itu lorong tasawuf. Wajar orang manggil itu kekasihku. Kalau Allah sudah mengasihi kekasihku, kalau udah Allah tuh mengakui kekasihnya, berarti ada di antara nama-nama itu kekasih Allah. Maka dia ngaku itu nama-nama aku yang baik, kekasihku. Itu udah golongan itu mah. Ada nggak di golongan itu yang kaya? Nggak ada. Yang ada namanya doang. Tapi kalau duduk nama itu di seseorang. Maka saya bilang presiden itu ada nggak? Ada. Siapa? Coba keplak si Jokowi. Barangan mulut lu itu. Presiden itu nggak ada. Jokowi kenapa, Kang? Siratin. Iya, presiden nempelin Jokowi, nempel sirat tuh presiden. Makanya siapa suruh Jokowi siapa? SBY. Iya, SBY klaimnya SBY saya kira udah. Lalu SBY itu presiden apa Jokowi? Kan nama, Pal. Gitu loh. Tapi orang umum presiden Jokowi. Ya kan nama itu lagi nempel di situ, raganya, jasadnya. Kenapa kalau nempel kemana? Ya nggak mau, Jokowi itu bukan presiden, ya pindah. Nah itu sebenarnya. Jadi presiden ada nggak ada. Cuma karena ada jasad, nempel di jasad. Dipanggil orang itu presiden, makanya jatuh tempo. Nah itu juga sama, Pak. Kalau nempel Abdurrahman di kita, kalau nempel Abdurrahim di kita, tuh, ya kita bukan siapa-siapa, mah itu yang nempel kok. Kita nggak punya apa-apa. Itu sebenarnya kita ini kan ada gua. Ya gua nih siapa? Nopal, ya Nopal baru dia aku orang mancing dalam golongan itu, ya kan? Makanya ada nama jasmania, ada nama rohania. Rohanianya Abdul Qadir Al-Jailani. Jasmaninya Muhyiddin. Ya. Baru tahu ya. Nopal ya orang ngerapa maning lah. Bagaimana Pak Dede? Apa masukannya? Ada yang mau disampaikan? Masuk ini. Menang wae. Ini pendengar setia. Jadi apa namanya? Nah, iya, ada kontribusi dalam pembicaraan. Bukan, kalau kita mendengar kan itu, menyimak, terdengar, tersimpan. Ini kan apa namanya? Kalau ibarat ini, kalau di dalam pertemuan jubirnya Ebeng, moderator, bukan moderator dia, narasumber. Beliau adalah narasumber ya. Narasumber. Jadi kalau ditimpa lagi kan gitu ya enggak, nanti lu aja nggak mudeng, ini aja nggak mudeng, nah, ya kan? Gitu. Satu jurusan aja kan gitu, satu jurusan aja supaya lu mudeng. Kan gitu, sedikit mudeng. Dalam hal ini mudeng nih Ya gimana? dalam hal mengenal diri itu tadi kan itu. Pokok utamanya di situ. Gitu. Mana nopalnya itu kan gitu, kalau menurut saya itu mana nopal itu kan gitu. Kenal dulu sama nopal. Belum. Nah, Lagi itu. belajar Nah. untuk mengenal. Itu. Lagi belajar. Sederhana sih Pal, kalau Nopal kasih ke kawan-kawan yang sama-sama yang lagi belajar di sana misalnya. Ketika setelah beres, holakoh, kalau pernah ada holakoh, ataupun apalah baru mamati, ataupun ada ataupun
Ada satu pertanyaan buat kita semua nih. Kita datang ke sini nih untuk apa? Belajar paling. Terus belajar kita ini supaya apa? Apa pertanyaan? Apa jawabannya? Ada yang pengen pintar, ada yang pengen bener, ada yang pengen tahu, ada pengen bisa, macam-macam. Itu kan semuanya salah. Ini makanya versinya itu loh, sehingga analoginya terarah. Pasti begitu. Kemarin juga saya belum lama ini di majelis. Orang sini nih ngapain? Belajar lah kan. Belajar biar apa? Mau biar benar, yang berani, biar pinter, biar paham lah, biar tahu. Untuk apa? Amba di orang ya, stres kan. Kalau mau orang belajar ke sini mau pinter, ya dapatnya pinter doang, mau. Kalau udah pengennya bener, ya bener doang, mau. Kalau paham doang, mau. Ya gimana coba? Itu ada batasan semua. Cari. Cuman ya kalau yang pintar makan ada nih pasti digubung di gorengan. Gorengannya segar kan. Kenapa mana itu kan? Yang punya, tahu. Kan jelas di situ ilahi anta maksudi. Itu dulu. Jadi datang ke situ itu gak ada maksud yang lain. Nah, ilahi anta maksud, tidak ada maksud yang lain tuh di situ kalimatnya, guys. Jadi teruskan lagi kalau sudah duduk lama, warido kamat lugu. Untuk mencapai ridho, artinya gak usah aneh-aneh. Itu loh. Gak usah pengen benar, pengen bisa, pengen pintar. Kalau sudah mengenal diri mah, dengan sendirinya Allah memperkenalkan dirinya, Allahnya kepada kita. Pak, orang perintah juga yang susah itu bukan mengenal Allahnya, Pak. Mengenal Allah mah otomatis. Mengenal diri dulu baru kalau bahasanya begitu, man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Ya itu. Pengenali dulu diri, enggak usah kenal gua, nanti gua mau kenal sendiri. Itu yang sulit, itu mengenal diri. Kalau pinternya sepintar apa belum kenal diri, itu gimana? Kalau paham sepaham apa kalau belum mengenal diri? Kalau ketemu mau mengenal diri, habis lo yang paham guys. Yang pintar habis. Karena lo palsu. Itu. Jadi belajarlah mengenal diri. Jangan ada maksud yang lain. Jangan panggil tasawuf lah, itu mau urusan orang nyebut, Pak. Kenapa mas sekarang udah jadi tasawuf? Kan dia yang ngomong. Kita mau biasa, semakin ke sana semakin kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nggak bisa apa-apa. Nah, itu orangnya berarti. Orang Meseh sama Nopal, ya terserah. Pal, ya terserah. Itu Buya, ya terserah, itu mulut kamu orang semua. Itu juga atas apa? Atas izin Allah semua. Kita mah nggak ngaruh. Lu panggil Buya, gua nggak akan nambah derajat. Lu panggil Nopal, gua nggak akan menurunkan derajat. Nah, itu orang itu. Tuh loh. Bukan gua yang udah sama Buya lo manggil. Artinya orang itu membuyakan dirinya, mensarjanakan dirinya yang bukan sarjana. Udah sarjana mah nggak penting. Panggil sarjana apa enggak, nah itu. Nah, untuk itunya lah yang sulit. Makanya nggak akan pernah mengenal diri lo kayak gitu ya, nggak kenal Tuhannya lah. Itu Pak. Jadi jangan pengen bisa, jangan pengen orang. Untuk apa? Setelah tahu lu suruh buang tahu kok. Benar nggak? Kalau pintar suruh buang pintar, kalau benar suruh buang benar, kalau paham suruh buang paham. Belajar apa? Ya mengenal diri lah. Itu sampai tanya lah kalau ada yang dia tahu jawaban itu. Nggak akan ada. Itu sederhana. Yang begitu ratusan tahun belajar ditanya begitu kebingungan. Bingung mau senior, mau bapak nior. Kita hanya begitu. Wow. Si bodoh pertanyaan bodoh. Bu, salahnya aja benar. Lah iya. Orang contoh gini, kalau nggak percaya nih Pak, kumpulan di masyarakat saya. Waktu Abah Haji itu kan. Rukun Islam ada berapa?
5 lah Kang, nah ini loh orangnya. Yakin 5? Iyalah Kang, mungkin 5. Ini bah 5 bah. Yang ngurung-ngurung meli aja balik abang merenam 5 mah. Kan berangkat yang terakhir kan naik haji ke Baitullah. Kalau nggak ada rukun yang ke-6, gak usah pulang abah sana. Ngapain abah pulang sini kalau cuma rukunnya cuma 5? Jadi 6 kali 6 balik mana yang Tanjung Gading ke 6 salah bener ya. Iya kan Bal? Iya, emang abah duit dulur nih karena duit harus balik mana merana ongkoskan pas-pasan balik bah ke 6 salah bener. Iya orang bah, iyalah, ya boh, karena 5 aja balik abah, berangkat naik haji ke Baitullah aja balik mana ngomong 5 ge, iya kan? Iya preman coba udah dipatok 5, 6 bah, rendah diri lah, makanya maunah sifatnya. Kalau sudah sifat karomahnya, gak butuh rukun itu. Tapi kalau saya ngomong sudah, abah marah-marah kan. Sebelum adanya haji saya itu tahu bah. Itu. Kemarin ada buktiin kata abah apa? Kata guru abah kiai nggak boleh percaya sama orang belum berangkat haji. Oh, benar. Tapi kalau saya ngomong suruh bulak balik haji, abah nggak percaya sama saya. Dan saya juga nggak mengucapkan itu, tapi saya mekah dalamnya ke abah saya tahu bah. Emang tahunnya iya kata cowok. Tapi saya buktiin masalah jalan paling jumroh itu ada Aqobah, ada Wusto, saya bilang itu loh, ada ula bah, itu anak papat telu ning dindige jare kiai papat buktiin nang kok papat itu setelah datang apa lempar tuh Aqobah. Iya, bukan berarti ada 4 sumurnya. Preman bah, papat tah telu bang ai urung haji sedurungan Aqobah usta ulah wer ibu sama kiai apa tahun kapan berangkat teh, dia ngimanin si kiainya. Kiai berangkat tahun berapa bah, sekarang sudah berubah, hilang abah kalau ngikutin kiai abah, ikutin orang bodoh aja dulu. Mak ajar aswad orang ngambung-ngambung ajar aswad aja mama ya, gara guru kalau bisa kok menghapus dosa. Dosa justru abah ngambung-ngambung dosa kon jadi sirik. Bingung abah mah kan kon makan. Aduh. Maka saya tahu persabah itu Kang. Cuma saya nggak mau ngomong lah ya. Itu. Ya Mama bari bantah-bantah tapi Mama nurut. Saya bilang sampai begini sama Mak, mudah-mudahan Amma ketemu saya di sana, Mak. Tapi Mak nggak boleh ngubur-ngubur saya. Mudah-mudahan ya wes. Awan kendeng kayaknya ebeng kan Mbah. Aja diopen nih, orang bakal bisa. Walaupun anak kayak gini kan beda. Itu loh. Jadi kayak gitu tuh apa? Dengan sendirinya kalau diberi satu kepahaman rukun Islam itu. Makanya selesaikan rukun iman dulu. Tahapannya nih Pak ya. Selesai rukun iman yang ke-6, selesai nopalnya tuh. Artinya lu tahu isi luar dan dalamnya, maksud serta tujuannya. Barulah orang ini diislamkan. Ada rukun lagi, syarat rukun Islam berapa? Katakanlah secara umum 5. Harus tahu, sudah Islam orang ini nih, barulah belajar lagi namanya hukum rukun tauhid, hukum tauhid. Pelajari lagi apa maksud tauhid. Barulah orang ini bermakrifat. Apa hukum makrifat? Apa rukun makrifat? Tuh. Gak usah dipelajarin semua itu, tapi kamu belajar sehingga iya itu sendiri nur rukun itu sendiri yang maha memberi paham ke kita. Ini lo masih rukun iman. Kenapa? Kalau dipelajarin lama rukun iman aja nih. Tuh, yang seumuran saya belum mampu, seumuran kiai belum mampu. Kalau kita bicara rukun kepada iman kepada Allah, orang peragat-peragat digelati Allah. Karena rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Bugatti, Pak. Preman coba lu, Pak.
belum selesai satu aja tuh nggak selesai tuh ya. Iya, makanya dengan itulah kerohanian itulah kita mampu memahami. Makanya kenapa pikir nggak mau ngebahas itu, nggak nyampe di pikir. Usia apa beriman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman gitu doang akhirnya. Tuh, nggak tahu isi apa maksudnya. Rukun iman juga sama. Sampai langsung ke tauhid, langsung ke ma'rifat. Itu dengan sendirinya. Kan Allah yang memberi paham, makanya kenali diri dulu. Nah, Tuhan di Allah yang memberitahu, Allah yang memberi paham. Oh, apa aja ya. Allah yang memberi. Sampai-sampai kata Allah ini sebelum adanya aku ini di sini. Tuh loh. Siapa yang ngomong ya Allah lah? Ustaz memarah kayak gitu. Kiai memarah. Tuh, Bang. Suruhnya guys, jangan mengenal Tuhan. Itu nggak sampai mengenal Tuhan mah. Kenali juga diri, dengan sendirinya secara otomatis kamu akan mengenal aku. Kalau sudah mengenal diri, orang mengenal diri megati. Orang yang mengenal Tuhan, itulah yang sulit, Bang. Benar-benar.